Karena memang ada desas-desus bahwa konglomerasi nomor 1 Indonesia, Prajogo Pangestu, ikut serta andil dalam emiten di IPO Ratu. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi di podcast Cuap Cuap Cuan di segmen Rumor Saham bersama saya Sinta Zahara dan saya sudah ditemani oleh teman saya Susi Setiawati, Equity Analyst CNBC Indonesia. Halo Susi, bagaimana kabarnya? Tentu saja baik dong, karena lagi cuan Kak Sinta. Lagi cuan ya Susi ya. Tapi ini ada rumor yang menarik nih buat kita bahas di hari ini ya, mengenai emiten-emiten yang IPO di tahun 2025. Mungkin Susi boleh jelasin nih emiten-emiten yang IPO di tahun 2025 atau prospek IPO ya di tahun 2025 ini seperti apa sih? Ya, yang pasti target BI di tahun ini IPO-nya lebih banyak ya dibanding tahun kemarin. Karena kalau saya sudah melihat juga beberapa kan sudah ada yang listing. Dan ini memang paling menarik karena rata-rata ada yang milik konglomerasi, pengusaha, bahkan nanti ada yang milik BUMN nih Kak Sinta. Jadi memang milik-milik perusahaan di baliknya atau di balik manajemen tersebut tuh yang menarik perhatian investor. Dan ini menjadi salah satu sebagai obat atau pengobatan, kan sekarang kan marketnya lagi boring gitu ya. Jadi magnet juga mungkin ya. Gitu, kayak misalkan ngambil saham perbankan turun lagi gitu ya, ngambil saham energi turun lagi, tapi pas kita ngambil saham IPO lo kok malah cuan gitu loh. Jadi memang biasanya saham-saham IPO itu bisa menjadi warna ketika ISG itu lagi boring, terutama di saham-saham yang memang big caps gitu. Nah, ngomongin emiten-emiten yang baru saja IPO dan juga mungkin pergerakannya kalau dilihat cukup menarik gitu ya, melesat ya, bahkan ada yang baru IPO. Kalau kita lihat ada Ratu nih. Ini sebetulnya kalau ngomongin soal Ratu, sebetulnya semenarik apa di mata Susi? Ya, Ratu atau Raharja Energi Cepu ya. Jadi Ratu ini adalah entitas usaha dari Raja. Kita ketahui Raja itu rukun Raharja Tbk. Dan kan kita ketahui ya bahwa Raja itu miliknya Happy Hapsoro, suaminya Ibu Puan Maharani. Nah, memang sebelumnya kalau kita melihat track record dari Raja waktu itu IPO, itu sahamnya melesatnya bahkan bisa sampai 2 minggu loh Kak Sinta. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa Ratu ini nanti akan ikut terdorong mirip-mirip lah pekerja secara kinerja harga sahamnya kayak Raja waktu ketika dia IPO. Nah, kemudian Ratu itu mencatatkan kenaikan Kak Sinta. Jadi kalau kalian yang ikut Ratu pasti udah cuan hampir 100% gitu ya. Karena kalau saya melihat sendiri juga hari ini sudah melesat 25%, bahkan cuannya sudah 94% Kak Sinta. Cuman dalam 3 hari. Coba kalau kita beli saham perbankan, belum tentu dapat 3 hari 90% gitu kan. Apalagi sekarang perbankan lagi koreksi ya, Susi ya. Kalau betul sekali gitu. Jadi memang menurut saya warna-warni di IPO ini memang cukup menarik. Cuman menjadi pertanyaannya, kok bisa sih Ratu itu semenarik dibandingkan dengan emiten-emiten IPO yang lain? Karena kemarin kan udah ada yang rilis juga, HGII, BRRC, kemudian beberapa saham IPO juga yang bahkan ada yang anaknya Kalbe, buktinya nggak mampu menguat ya, menanjak seperti Ratu. Beberapa IPO tuh istilahnya kinerja harga sahamnya kalah lah dengan pergerakan Ratu saat ini. Karena memang ada desas-desus bahwa konglomerasi nomor 1 Indonesia, Prajogo Pangestu, ikut serta andil dalam emiten di IPO Ratu. Oh, jadi makanya kenapa Ratu ini menarik gitu ya. Betul. Tapi ngomongin soal sektor utama yang menjadi fokus bisnis dari Ratu, sebetulnya apa sih? Ya, Ratu itu kan memang bisnisnya sebenarnya nggak jauh beda ya dari Raja-Raja ini kan memang cuma hanya divestasi saham saja. Jadi memang bisnisnya sebenarnya masih di pertambangan minyak dan gas gitu. Jadi kalau kita lihat memang di Ratu itu yang menarik, dia itu memiliki 2 anak usaha ya. Jadi yang pertama itu dia memiliki hak partisipasi di Blok Jabung itu sekitar 8% Kak Sinta. Itu melalui anak usahanya Raharja Energi Tanjung Jabung atau RETJ. Kemudian sekitar 2,24% itu ada di Blok Cepu, itu melalui PT Petrogas Jatim Utama Cendana atau PJUC. Dan dua-duanya ini memang sudah beroperasi dan sudah berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Dan memang bisnisnya ini sejalan dengan target pemerintah. Kita ketahui untuk pemerintahan yang baru menargetkan ada target lifting ini Kak Sinta. Target lifting 2025 itu sekitar untuk lifting minyak 600.000 barel per hari, untuk dari gas bumi itu sekitar 1 juta per barel per hari. Jadi dari 600.000 barel kemudian 1 juta barel ini minyak dan gas, tentu saja ini kan bisa juga menolak dari kinerja saham-saham di sektor minyak dan gas. Baik, melihat pergerakan dari saham Ratu ini yang sangat menarik ya sejak IPO, tapi kalau ngomongin soal prospek bisnisnya dilihat secara jangka panjang, sebetulnya apakah cukup prospektif? Karena ini juga nanti tentunya akan menentukan juga bagaimana pergerakan saham dari Ratu ya. Biasanya kan
mungkin para pelaku pasar atau investor melihat prospek bisnisnya untuk di kedepannya atau untuk jangka panjangnya? Ya, yang saya ketahui Ratu ini lagi mengincar salah satu blok minyak gas ya, itu ada di Blok Migas di Kasuri. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya adalah sekarang ini dirumorkan bahwa PT RO nantinya akan mulai kerjasama. Lah, ya mungkin jadi pertanyaan, loh kok bisa PT RO? Emang kaitannya apa sih sama Ratu? Kita ketahui Ratu ini kan entitas anak usahanya Raja. Raja ini kan milik dari Happy Hapsoro. Nah, PT RO ini adalah milik Prajogo Pangestu. Tadi kan dikabarkan atau dirumorkan kabar burung gitu ya, bahwa Prajogo Pangestu itu istilahnya memiliki kepemilikan di Ratu, atau istilahnya seperti menyerap maksimal saham di Ratu ketika IPO itu sekitar 13%, tapi melalui anak usahanya ya. Untuk sisanya sekitar 7 hingga 10% itu adalah milik masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kok bisa PT RO nantinya dirumorkan akan kerjasama? Kita ketahui tadi seperti yang saya bilang, PT RO itu kan dikendalikan oleh Prajogo Pangestu. Ratu ini adalah milik Happy Hapsoro. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat di pengendali PT RO itu di dalamnya si Pak Happy Hapsoro itu juga punya kepemilikan di PT RO, Sinta. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di mana PT RO itu dikendalikan oleh Prajogo melalui anak usahanya namanya Kreasi Jasa Persada, anak usahanya Cuan. Sedangkan kalau untuk Pak Happy Hapsoro sendiri, dia memiliki kepemilikan di PT RO itu melalui Caraka Reksa Optima. Jadi menurut saya dengan dua-duanya ada di Ratu, ada di PT RO, dan ini nggak menutup kemungkinan nantinya mereka ini akan bekerja sama. Karena bisnisnya PT RO itu adalah kontraktor minyak dan gas. Jadi memang masih sejalan. Dimana kan kalau Ratu kan pengelolaan minyak dan gas, eksplorasi juga. Jadi menurut saya di sini memang sejalan ya. Salah satu Ratu ada pengelolaan minyak dan gas, PT RO adalah kontraktornya. Jadi nggak menutup kemungkinan nantinya akan ada kerjasama. Apalagi Ratu sedang mengincar salah satu blok migas di Kasuri. Jadi kalau dilihat memang prospek bisnis ke depannya ini dinilai akan sangat-sangat menarik ya. Makanya sekarang para pelaku pasar atau investor nih buru-buru beli sahamnya gitu ya. Karena mungkin nanti ke depannya valuasinya bisa aja naik terus ya, seiring dengan juga kalau dilihat ini memang sangat-sangat menarik gitu prospeknya. Tapi kalau dilihat sebelum IPO ya, sebetulnya pertumbuhan bisnis dari Ratu sendiri seperti apa sih? Artinya kalau kita berbicara mengenai kinerja perusahaan atau kondisi perusahaan sebetulnya seperti apa? Ya, kalau berdasarkan prospektus yang udah rilis kemarinnya, di mana untuk penjualan dari semester 1 2023 ke semester 1 2024 itu penjualannya tumbuh 142% Kak Sinta. Kemudian laba bersihnya juga tumbuh sekitar 20%. Jadi memang selain bisnisnya menarik, kemudian sosok pemilik yang menarik, secara kinerja juga memang masih tumbuh. Dan memang kemarin valuasinya sih memang terbilang sedikit mahal. Apalagi sekarang harga sahamnya udah makin naik, pasti makin mahal. Tapi memang para investor itu melihat adalah sosok di balik ada Prajogonya, ada Pak Happy Hapsoronya, dan secara kinerja juga masih tumbuh. Karena menurut saya selama kinerjanya masih tumbuh, meski valuasinya mahal, menurut saya itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak beli gitu. Oke, nah sekarang untuk para investor retail ya, sebetulnya bagaimana peluang cuannya nih kalau menurut Susi? Apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan nih? Ya, pasti yang diperhatikan kalau misalkan yang untuk IPO, kalau menurut saya ya, valuasi itu tidak menjadi dasar utama untuk melihat saham IPO. Karena saham IPO pasti kita nggak bisa lah melihat secara valuasi kalau kita mau ketahui itu bisa naik gak sih, bisa arah gak sih, atau bisa RB. Jadi menurut saya biasanya adalah siapa pemilik di balik usaha tersebut. Selain itu adalah track record dari penjamin emisi, Kak Sinta. Jadi Ratu itu penjamin emisinya itu ada 2, Sukor Sekuritas sama Henan Putih Rai Sekuritas. Nah, 2 sekuritas ini itu memiliki track record atau penjamin IPO yang biasanya sahamnya itu arah berhari-hari. Contohnya Henan Putih Rai pada tahun 2023 itu melahirkan atau menjadi penjamin emisi IPO Cuan. Nah, IPO Cuan waktu itu naiknya berapa kali? 6 kali arah, Kak Sinta. Kemudian tahun 2024 yang baru ada DAS itu juga 6 kali arah. Jadi menurut saya nggak menutup kemungkinan nanti Ratu bisa ikut 6 kali arah. Jadi kita mesti punya 3 kali kesempatan untuk naik lagi nih. Nah, ngomongin soal valuasi ya, kalau tadi Susi menyampaikan bahwa sebetulnya kita jangan berpatokan pada valuasi gitu kan. Tapi kalau ngomongin valuasi Ratu dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya di industri yang sama nih, untuk saat ini sejak 3 hari listing, ini seperti apa sih? Ya, waktu belum listing aja PBV-nya udah 4, hampir 5. Dan ini harganya sekarang udah naik hampir 100%. Melejit ya? Iya, pasti PBV-nya jadi makin mahal. Semakin harganya naik, Kak Sinta, tentu saja price book value-nya semakin mahal.
Kalau kita melihat kompetitor yang di bisnis yang sama, pasti ada Raja ya si induknya, kemudian ada Elsa, ada Medco. Nah dari 3 ini memang yang paling murah adalah Elsa dan juga Medco, karena PBV-nya masih di bawah 1, Raja itu sudah 6-an. Kemudian Ratu menurut saya juga sudah setara dengan Raja karena sudah mahal harganya. Jadi kalau misalnya melihat valuasi ya Ratu bukan menjadi pilihan yang terbaik bagi investor yang menganut PBV di bawah 1 ya. Tapi kalau misalkan investor atau trader yang menganut ingin cuan cepat, menurut saya adalah Ratu adalah pilihannya karena memang punya ekspansi yang cukup baik, kemudian sosok di balik pemiliknya, dan juga rumor-rumor yang beredar bahwa akan ada kerjasama ke depannya dengan salah satu emiten yang namanya Petero. Nah kalau target price sendiri nih dari Ratu sebetulnya berapa sih? Kalau saya pokoknya patokannya 6 kali ARA aja. Sekarang udah 3 kali ARA aja di harga berapa sekarang? 2000-an. Kalau misalkan mau kita ARA lagi sekitar 20%-an ya berarti tingkat tambahannya sekitar 60%. Mungkin ya level 5.000-an sih Kak Sinta. Di level 5.000-an ya. Lalu selanjutnya ngomongin soal strategi ini juga yang gak kalah penting untuk dibahas ya. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk bisa menentukan TP saham Ratu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang nih? Seperti apa? Artinya kan para pelaku pasar juga perlu berhati-hati juga ya. Betul. Ya, mungkin kalau yang buat jangka pendek itu menurut saya adalah trader ya yang ingin cuan cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan buat yang jangka pendek, buat para trader, menurut saya sekitar 5 hingga 6 kali ARA itu udah cukup. Tapi kalau mau buat yang jangka panjang, kalau benar-benar yakin nih ya sama kinerjanya, ya anggaplah cuan waktu itu bisa naik seminggu, tapi siapa sangka bisa naik lagi sampai ribuan persen Kak Sinta. Mungkin nanti Ratu juga bisa mengikuti mungkin ya, tapi kan balik lagi sesuai kinerja. Kalau dulu memang cuan itu bisa naik sampai ribuan persen dikarenakan ada ekspansi. Nah Ratu kalau mau buat prospek jangka panjang, kalau dia mau naik berkesinambungan, itu juga dia harus banyak ekspansi dan juga sejalan dengan kenaikan dari performa kinerja keuangan. Jadi menurut saya kalau untuk jangka panjang, perhatikan dari ekspansi bisnisnya kemana, kemudian juga dari penggunaan dana IPO-nya nantinya apakah sejalan dengan prospeknya, itu harus wajib diamati ya, karena itu sangat penting sekali penggunaan dana IPO-nya. Kemudian habis itu secara kinerja keuangannya nanti setelah listing kuartal 1 nanti terutama apakah kinerja keuangannya bagus atau tidak. Nah itu bisa diperhatikan, kalau bagus ternyata ya udah berarti memang bisa layak untuk disimpan jangka panjang. Jadi memang para pelaku pasar harus melihat ya, atau investor melihat ya, sebetulnya juga mungkin balik lagi ke profil resiko juga ya. Betul. Untuk berinvestasi jangka panjang kah atau jangka pendek kah. Tapi seperti tadi yang Susi bilang bahwa sebetulnya penggunaan dana IPO ini akan menentukan sebetulnya nasib dari saham Ratu ini ke depannya akan seperti apa. Sebetulnya kalau dalam sebulan ke depan nih, kalau menurut Susi ini seperti apa sih kira-kira? Kalau saya sih ya, ini disclaimer on ya teman-teman, karena saya cukup juga optimistis ya. Karena PTRO setahun terakhir itu naiknya 576% Kak Sinta. Dalam 5 tahun naiknya 1912%. Jadi menurut saya memang gak menutup kemungkinan Ratu itu akan ikut terdongkrak dari hasil kerjasamanya dengan PTRO ya. Benar-benar kerjasamanya itu nantinya akan terjadi. Tapi menurut saya peluangnya cukup besar karena pemilik di balik PTRO dan Ratu adalah pemilik yang sama. Jadi menurut saya tidak menutup kemungkinan ada kerjasama. Tapi kalau untuk sebulan ke depan apakah masih lanjut? Menurut saya tergantung dari kondisi pasar. Apalagi kan ISG kita kan sekarang lagi memang volatile sekali. Ya bahkan ISG sekarang cukup betah kayaknya di level 7.000 ya. Kita akan lihat ya seperti apa. Apakah nanti dengan adanya emiten-emiten yang listing gitu ya, ini mungkin akan bisa memberikan angin segar atau seperti tadi Susi sampaikan akan memberikan warna baru ya. Mungkin para investor sudah mulai boring gitu ya, berinvestasi di secara yang cuan cepet lah. Pengen cuan cepet ya buat belanja barang lagi ya. Betul sekali. Itu dia tadi Sobat Cuan, ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Susi Setiawati, equity analyst CNBC Indonesia, membahas sebetulnya emiten-emiten apa saja yang menarik ya di IPO tahun ini. Salah satunya adalah emiten Ratu yang konon menariknya ini adalah karena juga diperkirakan akan bekerja sama ya dengan PTRO. Kita akan lihat ya seperti apa pergerakan dari saham Ratu mungkin di sebulan ke depan. Dan itu dia obrolan kita di podcast Cuap Cuan. Sampai ketemu lagi.